Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyina ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan, pertama sekali mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah. Dengan anugerahnya maka kita pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Tentu sebagai janji Allah kepada umatnya akan berjanji untuk di tempat yang telah dijanjikan, yaitu Baitullah. Sehingga pada saat ini jika kita ingat ke Baitullah, tentu pertemuan antara hati ke hati dapat tercapai hendaknya di sana. Itulah yang dinamakan tempat kesatuan, yaitu kesatuan ingatan atau ruh hati kita di tempat itu. Selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan bahwa kehadiran baginda Muhammad Rasulullah SAW membawa daripada kegelapan yang mempunyai makna bahwa kegelapan di sini adalah kita sebagai manusia selalu melakukan atau perbuatan mendahulukan daripada sifat hawa nafsu dunia setan yang terdapat dari 4 anasir. Itulah yang dikatakan kegelapan. Kemudian Rasul membawa kepada terang benderang dalam artian zulumati ila nur, tempat pertemuan yang dijanjikan Allah agar selalu kita diperhatikan atau disaksikan. Tentulah sebagai keyakinan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa hakim adalah Allah, saksi adalah Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika ini kita dibawa ke tempat yang dikatakan zulmati ila nur, yaitu di tempat Baitullah, agar kita selalu di dalam kesombongan kita, kemudian pantang kelintasan, ajib ria tamak loba, hendaknya dapat diperbaiki di tempat itu. Itulah makna daripada dilahirkannya baginda Muhammad Rasulullah SAW, sehingga dari membawa kegelapan kepada yang terang benderang. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama ingatkan kepada diri kita masing-masing, terutama saya pribadi, karena sungguhnya ingat itu adalah milik Rasul. Jika kita ingat kepada Rasul di tempat yang telah dijadikan, ingat Rasul di tempat maqam tauhid, maka sungguhnya Rasul mengingatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bahwa kita yakin bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah satu-satunya hamba Allah yang menjadi utusan dari dahulunya. Kemudian kita yang di dalam ini, dada ini adalah datang daripada Muhammad, maka itu kita menjadi adalah bahan dari Nur Muhammad. Namun ana minallah wal mu'minina minni, bahwa Muhammad itu datang daripada Allah, sementara ruh kita yang di dalam dada kita datang daripada Muhammad. Oleh karena itu kita harus selalu mendekatkan diri, menghubungkan diri di tempat itu dengan mengucap innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, iman yang di dalam dada ini, maka menghubungkan dirilah kamu kepada Nabi Muhammad. Salat itu menghubungkan diri. Bagaimana aktualnya? Keterangannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Namun aplikasinya tidak lain adalah hakikat hati pada ingatan. Jika ingatan kita menghubungkan diri kepada Muhammad, maka semuanya terjalinlah hubungan yang dikatakan selawat itu. Oleh karena itu makna dari selawat maka sungguh besar, karena sesungguhnya kita berjumpa dengan yang dipercaya oleh Allah. Tentu hendaknya kita harus senang kalau kita bertemu dengan utusan-utusan
bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah habis tugas. Makam daripada Nabi itu sendiri ada di Masjid Nabawi, yaitu di kota Madinah. Sementara ketika Nabi Muhammad wafat, maka yang di dalam dada itulah kembali ke la usimu bihadzal balad. Allah bersumpah demi negeri ini bahwa anta hilul wa walad, bahwa engkau wahai Muhammad, memang tidak ada kata-kata Muhammad, namun engkau ada di tempat itu. Wa walidi wa walad, demi pertalian antara bapak dan anak. Oleh karena itu, jika kita berdoa, maka jangan tinggalkan Muhammad di tempat itu, karena sesungguhnya satu-satunya wakil daripada Allah, dialah yang menjadi sekutu pada Allah, maka hanya satu-satunya wasilah wal fadilah yang dapat menyampaikan hajat kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, di dalam surat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innahu wal ghafurur rahim. Barang siapa yang kasih akan Allah, maka ikutlah aku. Namun ikut aku, bagaimana cara mengikut aku ya Rasulullah? Tentu dikatakan tadi, la usimu bihadzal balad. Jika Nabi sudah meninggal atau sudah wafat, maka yang di dalam dada itulah hingga akhir zaman dia tidak akan wafat. Hingga akhir zaman dia tidak akan mati. Oleh karena itu, bahwa dengan seyakin-yakinnya, karena kita datang daripada Muhammad itu sendiri, dan Muhammad datang daripada Allah. Muhammad adalah nurullah, sementara kita adalah nur Muhammad. Yang di dalam dada kita adalah abdi daripada abdi Allah. Sehingga al-iman abdi fi qalbi lil mu'minin, bahwa iman yang di dalam dada ini adalah abdi daripada yang namanya mukmin. Jadi al-iman abdi fil qalbi lil mu'minin adalah iman ada dalam hatiku, kepercayaanku ada di dalam hatimu. Siapa yang berkata? Tidak lain adalah Muhammad Rasulullah ketika itu kepada hambanya, kepada sahabatnya, mengatakan, hambaku ada di dalam hatimu, yang namanya mukmin dari dahulunya. Dia tidak perempuan dan dia tidak pula laki-laki. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, dan dalam hal ini kita memberi suatu gambaran bahwa sesungguhnya di dalam perilaku kehidupan kita tidak lepas daripada pengawasan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa guna kita berjanji kepada Allah? Tentulah di hadapan Rasul, karena Rasul itu menjadi saksi ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, kita pada kesempatan ini kita akan melihat berbagai macam fenomena. Kita mesti pahami dulu bahwa sifat-sifat yang dikatakan Islam adalah titah daripada Allah, kemudian sifatnya pada Muhammad wajib pada kita. Tentu kita sudah memaknai bahwa Islam adalah titah Allah, kemudian yang nyata pada Muhammad nyata daripada sifatnya. Zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan fi'il. Hubungan antara Allah dengan Muhammad itu yang dikatakan anna min Allah. Kemudian hubungan Muhammad dengan mukmin atau di dalam dada kita, sesungguhnya itu bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika ditiupkan ruh summa sawahu anaka fi ruh, maka sesungguhnya aku tiupkan ruh ciptaanku sehingga kamu akan mempertanggungjawabkan. Karena ketika itu bersamaan ruh ditiupkan, maka disempurnakan. Apa yang disempurnakannya? Yaitu dengan mata atau penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian hati. Dan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah yang kesempurnaan, yang disempurnakan itu. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Ruh kita. Ruh kita harus mempertanggungjawabkan kesempurnaan daripada yang ditiupkan bersama ruh ketika itu. Ada dua pemikiran, bahwa ruh ditiupkan bersamaan ruh ditiupkan, disempurnakan, artinya ditambah kembali dengan yang dinamakan nikmat. Nikmat itulah
berupa penglihatan bukan mata, pendengaran bukan telinga, rasa bukan hati. Oleh itu akan dimintai pertanggungjawaban. Namun akhir ini kita sebagai manusia, bahwa kita tidak mengelak bahwa sesungguhnya ada beberapa sifat manusia. Sifat manusia itu termaktub di dalam surat An-Nisa, bahwa sesungguhnya artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Salah satu ini adalah lemah. Kemudian ada juga yang sifat kedua, bahwa sesungguhnya manusia itu gampang terberdaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Infitar surat 6 ayat 6, bahwa sesungguhnya manusia ini durhaka. Kemudian juga disebutkan manusia ini bermegah-megah, bahwa bermegah-megah telah melalaikan kamu. At-Takasur ayat 1. Dan banyak sekali sifat-sifat manusia yang sesungguhnya nanti akan kita bahas bagaimana solusinya. Kemudian yang keempat adalah sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian yang kelima adalah sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh atau amilus solihah, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Nah, inilah sebagai gambaran bahwa janji Allah kepada kita. Kemudian dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan dan adalah bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Kemudian dalam beberapa lagi sifat manusia, antara lain manusia itu suka membantah. Kenapa dikatakan membantah? Di surat An-Nahl dikatakan dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Kemudian, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Yunus ayat 12, bahwa ketahuilah bahwa sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Dan juga disebutkan Al-Alaq. Dan inilah kekurangan-kekurangan manusia, dan kita wajib sadar bahwa manusia itu pelupa. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan itu memohon pertolongan kepada Allah, kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dan jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Quran surat Az-Zumar ayat 8. Kemudian manusia ini juga bersifat keluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Surat Al-Ma'arij ayat 20. Kemudian manusia juga tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa. Dia menjadi putus asa, lagi putus harapan.
Apabila berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Quran surat Al-Isra ayat 100. Kemudian manusia ini suka kufur. Mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah. Surat Al-Zukhruf 15. Dan manusia itu sangat ingkar. Innal insana li rabbih lakanud. Ingkar kepada siapa? Kepada Tuhannya. Ingkar berterima kasih kepada Tuhannya. Kemudian sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Kemudian mereka tidak mengikut kecuali persangkaannya saja. Kemudian sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian orang-orang munafik itu memanggil mereka orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Nah, ini menunjukkan bahwa kelemahan daripada manusia ini, tentu di sini akan kita bicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya maka mengutuslah para aulia dan anbiya, para rasul-rasul, agar hambanya tidak tersesat. Karena melihat dari sifat-sifat manusia itu, penyebab dari semua itu adalah adanya bahwa dikatakan inna khalaqtu wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, bahwa sesungguhnya tidak aku ciptakan di antara hatimu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Oleh karena itu, kepahaman di dalam ayat ini mengatakan kita harus bisa membedakan antara al-haqqu, yang hak, dan yang batil. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana cara mendeteksi dari suara yang antara yang hak dan yang batil. Maka sesungguhnya suara itu hanya kita sendiri yang dapat merasakan. Suara-suara hati itu hanya kita sendiri yang dapat mengetahui, yaitu yang sebatang itu. Mana yang sebatang? Itulah ruh kita. Bahwa ruh kita ini mengetahui sesungguhnya di antara hatimu ada yang engkar, kafir itu artinya engkar, dan ada yang mukmin, artinya dia sami'na wa ata'na. Yang mukmin itu mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai sifat bagaimana sifat Muhammad Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan di sini ada dua suara yang berbeda. Kemudian ciri-ciri daripada suara yang engkar itu adalah pantang kelintasan, hasud, fitnah, ajib, ria, tama, loba. Kemudian pantang kerendahan, itulah sebagai ciri-ciri daripada dua suara yang sungguh sangat berbeda. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita setelah kita sudah tahu dari suara-suara hati itu, dan kita mendengar bahwa ada suara yang sekarang ini sedang sombong, ada suara hati yang sedang jujur, sehingga orang-orang yang tahu hak dan yang batil dapat membedakan
suara-suara wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Maka dikembalikanlah suara itu, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika berbantah-bantahan di dalam hatimu, bukan perpecahan antara sesama manusia, tetapi yang di dalam hatimu itu berbantah-bantahan, maka kembalikan kepada Quran. Artinya di sini kita memerlukan sentuhan daripada Quran itu sendiri. Apakah itu Quran? Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Muhammad Rasulullah SAW atau wahyu ilahi yang sesungguhnya Allah lah yang memelihara, kemudian Allah yang menurunkan, dan kita sebagai manusia bahwa Quran itu sebagai penolong. Quran itu hudalinas wa bayanati minal huda. Bahasanya Quran itu pembeda, dikatakan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya itu kewajiban kita. Kemudian kita minta tolong kepada Quran itu sendiri. Bagaimana kita hendak mau membuat perilaku kita ini baik? Kita sudah ketahui bahwa innal insana lirabbihi lakanut. Itu adalah sifat daripada manusia. Manusia itu asalnya daripada Adam. Adam itu terbuat dari tanah. Dan kita ini termasuklah di dalamnya sebagai manusia yang terdiri dari 4 anasir yang terpari, mempunyai sifat-sifat. Apa sifat itu semua? Sifat 4 anasir: pantang kelintasan, pantang kerendahan, ajib ria, tamak loba, hasud pinah. Oleh karena itu manusia bagaimanapun juga mau diarahkan supaya dia beriman, maka sesungguhnya sampai kapanpun dia tiada akan beriman. Oleh karena itu bahwa sesungguhnya jangan kita memaksakan kepada yang namanya sifat manusia. Jadi orang-orang yang melakukan hal perbuatan yang tidak senonoh, yang melanggar etika di dalam agama, maka dia menggunakan daripada sifat manusianya. Yang padahal sesungguhnya kita diarahkan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, bahwa hakikat hati ada pada ingatan. Tentulah ingatan kita harus dipalingkan ke Masjidil Haram sebagai wajah tu wajhiyallati fataras samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, sebagai doa iftitah bahwa ini wajah tu wajhiyallati, aku hadapkan wajah yang punya wajah, bukan muka kita, bukan tangan kita, namun yang punya wajah. Itulah yang dikatakan ruh, dan ruh itulah yang mengatakan sebagai wa aqimus shalah wa atu zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Dirikan sholat kita adalah menegakkan kebenaran daripada sifat sidik amanah tabligh batona. Kemudian mengeluarkan zakat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah sebagai bagian daripada zakat di dalam sholat. Bagaimana cara kita mengendalikan semua itu? Karena sesungguhnya manusia ini ingkar kepada Tuhannya, manusia ini membantah, maka sesungguhnya apabila kita berbuat, harus ingat bahwa sesungguhnya segala sesuatu perbuatan kita akan dikembalikan, akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia datang kesuciannya, dan kita harus pulang mengembalikan kepada tempat tersebut, kepada yang mempunyai amanah tadi dengan kesucian yang utuh. Itu yang dinamakan terselamat daripada sifat-sifat hawa nafsu dunia setan. Maka itu janganlah kita selalu meremehkan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini ada 2 suara hati. Suara itu yang hendak harus dipertimbangkan, karena sesungguhnya hakikat hati pada ingatan. Ingatan yang kemana? Yaitu dikembalikan kepada inna awala baiti wudiyalinas liladi bibakata mubarakata hudalil alamin. Ini rumah manusia pertama di kota Makkah, Ka'bah. Itulah tempat kembali, tempat kesatuan. Dan apabila kita hendak berdoa, maka sungguhnya kita diwajibkan innama umirtu an abuda baldatil ladzi
haroma an akuna minal muslimin, bahwa sesungguhnya aku terperintah di negeri yang suci, yang mulia ini, kemudian masuk aku dalam golongan yang selamat. Dan jika kita tidak di tempat itu, maka kita tidak selamat. Selamat artinya apa? Selamat dalam arti kita tidak terjerumus daripada sifat-sifat mengikuti hawa nafsu dunia setan. Itu yang namanya selamat. Oleh karena itu, Islam itu adalah titah Allah, titahnya yang titah selamat. Jadi dalam artian Islam itu adalah menyelamatkan yang harus diselamatkan, tidak lain adalah ruh kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, sesungguhnya bahwa apabila kita ingat di tempat itu, di maqam tauhid, maka sesungguhnya kita berjumpa dengan yang dinamakan itulah tempat kesatuan, karena ada yang mulia yaitu di Masjidil Haram, dan yang mulia itu hendak kita jumpai di dalam sholatnya agar kita mendapatkan daripada hasil atau mendapatkan daripada akibatnya. Akibatnya apabila kita bertemu dengan Rasul, maka ada 3 tugas Rasul yang paling utama di dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah dan Rasul. Maka pertama adalah yatlu alaihim. Ketika kita bertemu Allahu Akbar di tempat maqam tauhid, maka sesungguhnya Rasul itu membaca ayat-ayat yatlu alaihim. Apa yang dibaca? Ayat-ayat itulah di dalam dada manusia. Apakah dia lagi sombong? Apakah dia lagi ajib, ria? Itulah yang dibaca ketika kita datang ke maqam tauhid di Baitullah. Dengan datangnya hati, getaran-getaran suara yang ditangkap oleh Rasul, kemudian dibaca itu, membacakan ayat-ayat yatlu alaihim, baru setelah dibacakan ayat-ayat, baru yang kedua naik kepada wahyu yakin, bahwa setelah menghadap beliau, bertemu, maka beliau minta ampunkan kepada Allah, didapatinya kita menjadi suci dan bersih. Ketika kita bertemu Muhammad Rasulullah di Baitullah, di maqam tauhid, ketika kita sholatnya, maka didapatinya kita dibersihkan hati kita. Dan setelah itu, setelah dibersihkan hati kita, maka kembali kita keluar dari Baitullah, dari Ka'bah. Di saat itu juga, maka kita mendapatkan suatu ajaran, suatu ilmu dan hikmah, suatu pengetahuan dan hikmah. Karena sesungguhnya hikmah itu datang daripada Allah dan Rasulnya langsung ketika kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu di dalam duduk tawajuk, kita meminta kepada Allah dan Rasulnya di hadapan kita adalah Rasul, maka kita mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni warjuqni wahdini wangafini wa'fuani. Itulah sebagai doa kita. Mereka derajat tinggi, kemudian maghfirah dan yang lain-lain, sesungguhnya itu adalah permintaan ketika kita sholat. Oleh karena itu, setelah kita selesai assalamualaikum yang pertama kepada Rasulullah, maka kita didapatinya suci daripada hati, daripada tamak, loba, supina sebagai sifat daripada manusianya, sehingga kita keluar setelah sholat, maka didapatinya kita bersih, suci hati, dan itu harus dipertahankan hingga waktu berikutnya. Oleh karena itu, dalam kita mengembalikan kekurangan daripada sifat manusia itu, maka kita wajib meminta syafaat, meminta pertolongan di dalam sholatnya, bukan di hari-hari lain, tetapi di dalam sholatnya itu kita mendapatkan sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, karena di situ ada pembersihan hati dan ada pengampunan, dan hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah memberikan pengampunan kepada siapa, tentu harus kita sampai di tempat itu, di maqam tauhid. Karena sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu tidak ada di tempat yang lain kecuali ada di Masjidil Haram, yaitu Baitullah yang bertanda Ka'bah. Sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapatlah kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hanya kepada Allah dan Rasulnya saja minta ampunan dan taubat serta petunjuknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.